Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Anwar, SPDI MPD, peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Nomor peserta PPG 3374 33000005. Nomor induk mahasiswa 2440601348 pada LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan ini akan menayangkan materi video pembelajaran dengan judul Beragama Secara Moderat. Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mbak Iza berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sehat semua ya? Ada yang sakit? Yang sakit kayaknya kemarin apa ya? Deswita Abdul. Atau? Tadi Jen Panwar. Terus Damar ada acara keluarga. Sepune si Angel lah. Oh iya. Kita doakan semoga sing sakit cepet sembuh. Sing ada acara keluarga dilancarkan urusannya. Amin ya. Oke. Sudah siap pelajaran agama? Sudah. Bawa buku paket semua? Sudah. Bawa buku tulisnya? Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi Al-Quran ya. Ini bab 6. Bab 6 di buku paket nanti bisa dibuka ya. Nah, beragama secara moderat. Surat Al-Baqarah ayat 143 tentang umatan wasaton. Pertemuan besok ada yang tahu apa arti moderat? Moderat itu lunak, seimbang. Lawan katanya ekstrim, keras ya. Jadi itu lunak atau tengah-tengah. Nah, kalau umatan wasaton pernah dengar? Umat wasat tengah-tengah. Jadi umat Islam itu tergolong umat di tengah-tengah. Tidak keras juga apa ya, tidak lunak, nah, tengah-tengah. Nggak bisa ya? Wah, ada pertanyaan. Karena nanti kita belajar Al-Quran, nanti kita baca bareng-bareng lah ya. Nanti baca bareng-bareng, terus pada kelompok sesuai dengan kemampuan baca Quran masing-masing, baru nanti berpasangan. Sebelumnya ini Pak mau tanya dulu, apa hukum membaca Al-Quran? Wajib? Sunnah wajib? Hukumnya sunnah. Kalau wajib kita nggak baca dosa semua tuh. Sunnah muakat. Sunnah yang dianjurkan. Ada maju satu persatu menghafal surat ini. Bisa ya? Bisa. Bisa tuh. Cerdas semua orang bisa. Nah, sekarang dibuka ayatnya. Dalam buku halaman 145. Sebelumnya aku tanya dulu. Yang belum bisa baca Quran siapa? Ini jujur aja enggak apa-apa. Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3, sedikit. 4. Belum lancar. 5. Belum lancar ya? Udah bisa.
Lancar, Pak. Belum lancar. Sing belas belum bisa sama sekali ada ndak? Yang bisa lancar baca Quran angkat tangan. Yang lancar baca Quran. Satu, yang tinggi loh. 1, 2. Gak usah khawatir, gak satu suruh baca ya, bacanya bareng-bareng. Semua ini lancar semua. Tidak apa-apa. Sebenarnya gini ya. Para mengelompokkan kamu, mengelompokkan ada 3 kelompok. Kelompok 1 mahir membaca Al-Quran, kelompok 2 yang belum lancar, kelompok 3 yang sama sekali belum lancar, belum bisa baca Quran. Nah, tolong lagi, yang lancar baca Quran angkat tangan. Yang lancar, nggak pede bi. Oh, ketawa-ketawa tuh. Yang membaca tapi belum lancar, angkat tangan. Yang sama sekali belum bisa. Enggak apa-apa. Gimana kok ditanya Pak Andro kok ya? Malu-malu kucing. Oke, nanti Pak kelompokkan ya. Yang tadi belum bisa baca Quran kelompok sendiri, yang sudah bisa tapi masih terbata-bata nanti sendiri. Mungkin ada yang sudah lancar nanti kelompok sendiri gitu ya. Nanti yang sudah lancar nyimak temennya yang bisa baca Quran. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng, baca sendiri. Bareng-bareng ya. Karena baca dulu, tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum. Ummatan wasatan litakunu ummatan wasatan litakunu. Ulangi. Syuhada'a alan nasi wa yakunar rasulu alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata ulangi ya. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha may yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabirotan illa alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyubi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Sadaqallahul adzim. Ya bareng sama Anwar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum
litakunu syuhada'iyat tabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai wa in kanat la kabiratan illa alalladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Ada yang baca sendiri? Coba. Ayo, satu orang. Tak tunjuk. Lu kok gede iki? Bisa apa ketawa-ketawa? Rasul alaikum syahida wa ma ja'alnal namanya Tishar di buku ada. Ini cuma ringkasan ya Panra ya. Kalau di buku itu halaman 143. Tishar. Tishar dibaca apa? Jelas. Hurufnya ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Baca jelas ya. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf 6 ini, maka dibaca jelas. Contohnya ini, wa min khalfihim, dipinggirkan, taruh bawah aja. Sing piket itu enggak dibetulkan itu. Min hoirin. Kalau di buku ada banyak tuh. Coba dibaca bareng-bareng artinya 1, 2, 3. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh perbedaan itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Oke. Ini arti per kalimat ya. Biar paham. Wes sing dapat kelompok langsung gabung. Masuk ke depan kayak. Tulis kelompok kelas 8F, kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sini aja gabung kelompok 6. Mana? Gabung loh. Ini itu kurang sini ya. Ya wes, jatuh. Ya wes, apa itu? Gabung sini maju. Ini loh. Kerjakan dulu sing nomor 3 dan 4 ya.
Sing nomor 1 berapa? Nomor 2 dan 3. Nah. Kerjakan nomor 2 dan 3 dulu ya. Si nomor 1 tulis nanti aja. Boleh buka buku ya. Nah, terus kalau kandungan ayat itu bisa membaca di artinya. Di buku juga ada. Tulis, kalau di buku banyak itu, kamu singkat saja bukunya itu. Di buku itu kamu singkat, nggak usah banyak-banyak gitu banyaknya. Kamu simpulkan sendiri dengan bahasa sendiri. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya. Ini ada Ustaz enggak? Boleh bertanya Pak Anu, ada apa-apa? Saya belum paham yang mana? Ini contoh. Kan contoh hidup modern toh. Itu contohnya, kalimatnya, kandungannya itu dijabat itu semuanya di anu singkat. Oke, ada Ustaz enggak? Contoh kalimat yang 3 aja kalau punya banyak. Nah, mana? Ya. Apa? Ya wes ya. Ya. Yang sini sudah. Ya apa? Nah, cukup itu aja. Udah ya, nanti enggak waktunya enggak cukup nanti. Oke, sekarang presentasinya di depan dulu atau di depan? Kalau kedua yang presentasi berdiri semua ya. Berdiri. Oke, kelompok 1 dulu. Diri bacakan hasil diskusinya.
Dari semua satu kelompok di situ aja. Biar kelihatan. Yang lain mendengarkan sini. Satu membacakan berdua dan tiga. Yang kencang biar yang lain terdengar. Baca soalnya dulu. Ayo. Nggak usah. Yang kedua ya, hasil dari diskusi kelompok 1 itu nomor 2, tulislah kandungan ayat pada Quran surat Al-Baqarah. Jawabannya moderat, berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Menghindari perbuatan ekstrim. Lanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh tentang perilaku sikap moderat dalam beragama sehingga dapat menampilkan perilaku Khutbah. Itu jawabannya 1, adil terhadap siapapun, 2, saling menghargai, 3, toleransi antar sesama, 4, menjalankan ibadah, 5, menjaga hubungan pertemanan dan silaturahmi. Tadi ada kandungannya moderat adalah menghindari perbuatan ekstrim. Yang tanya? Belum pernah tanya? Ada tanya kalau 1? Apa artinya ekstrim itu artinya apa? Ekstrim itu berbahaya. Berbahaya. Terus kayak apa namanya? Anarkis ya? Berperilaku aja juga. Ada tanya enggak? Ada yang sama jawabannya? Enggak ada? Oke. Kelompok 2 selanjutnya. Duduk, kelompok 2. Jangan kencang suara nih. Terhadap sesama. Hasil diskusi kelompok berapa? Hasil diskusi dari kelompok Suaranya kurang keras. 2, tulislah kandungan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 1, umat Islam sebagai umat pertengahan. 2, kiblat dulunya bukan di Mekah tetapi di Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina. 3, orang yang mau berpindah ke kiblat berarti mengikuti Rasul dan tidak berarti dia membela. Dibaca. Ya, berikan contoh tentang perilaku sikap moderat dalam beragama sehingga dalam menunjukkan perilaku hidup ini. Dengar tadi? Apa? Enggak. Dengar enggak? Karena kita lagi diskusi, Pak. Oh ya, sudah selesai tuh ya, apa adanya dulu aja. Tadi satu apa terakhir tadi? Umat Islam Dalam menjalankan ibadah. tidak berlebihan dalam menjalani ibadah. Contoh maksudnya? Maksudnya apa itu? Kayak apa tadi? Sesuai kemampuan dalam beribadah. Oh ya, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Si komplit tuh, orang komplit mau. Biasa ngapi tuh. Dah, ganti kelompok 3. Yo, gini. Suaranya sing kencang toh. Ayo, cepat dimulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar jawaban. Nomor 2, tulislah kandungan ayat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tersebut. Surat ini menjelaskan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Nomor 3,
Berikan contoh tentang perilaku sikap moderat dalam beragama sehingga dapat menampilkan perilaku qudwah. Sikap moderat akan mendorong sikap yang saling menghargai dan menghormati antar suku, agama, dan golongan. Berperilaku adil dan tidak melalaikan kewajibannya. Oke. Agak beda dengan tadi ya. Lebih variasi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok berapa ini? 4. Yo, mungkin beda. Hadap sana. Salam dulu apa-apa, sing apik. Mulai. Buka. Diskusi dari kelompok 4, nomor 2. Tulislah kandungan ayat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tersebut. Kata kunci dalam memahami ayat ini terdapat pada kalimat ummatan wasatan, yang berarti umat pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat wasat, moderat, sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat moderat. Nomor 3, berikan contoh tentang perilaku sikap moderat dalam beragama, sehingga dapat menampilkan perilaku qudwah. 1. Berlaku adil dengan memberikan hak orang yang datang lebih dahulu untuk naik bus lebih awal. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, dan menjalankan kewajiban agamanya dengan baik secara seimbang. Oke. Cukup lengkap ya? Ada pertanyaan? Boleh bertanya? Mau bertanya? Enggak. Tadi umatan wasaton artinya apa? Umat pertengahan. Umat apa? Umat yang moderat. Satu moderat ya, tidak kaku, tidak ekstrim. Itu orang Islam seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 5. Tuh, kenceng suaranya. Hadap sana. Yo, siapa? Nah, saya kela kayo. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 2. Tulislah kandungan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 143 tuh. Dibaca, tinggal baca tuh. 2:143 tersebut. Umat yang adil dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 3. Berikan contoh tentang perilaku sikap moderat dalam beragama sehingga dapat menampilkan perilaku qudwah ya. Qudwah ya. Qudwah. Berperilaku adil, menjalankan kewajiban agamanya dengan seimbang, sikap saling menghargai dan menghormati. Oke. Ini terlalu singkat banget ini yo. Oh, apa ini? Umat yang adil. Siapa itu umat yang adil? Sing di mana yang adil siapa? Kita orang apa? Manusia. Beragama apa? Islam. Nah, maksudnya itu orang Islam, orang umat yang gitu harusnya, paham? Ya, tapi juga ada orang Islam yang nggak adil, karena dia nggak punya hati iman. Nah, terusnya itu orang yang punya iman adil, berlaku adil di mana saja, paham? Bisa menyesuaikan diri, paham ya? Tepuk tangan dulu. Terakhir kelompok 6. Yo, neng rumah, neng sekolah, di jalan, pokoknya di mana aja harus bersikap moderat. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang surat Al-Baqarah 143 dan artinya, kemudian mendiskusikan, kemudian mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kesimpulannya bahwa
Surah Al-Baqarah 143 itu menjelaskan bahwa kiblat pertama di Baitul Maqdis kemudian pindah ke Mekah. Yang kedua, kita sebagai orang Islam harus bersifat moderat dalam beragama. Kemudian menjalankan semua perintah agama dan kita berbuat baik pada sesama, menghargai dan sikap toleran. Sebagai umat Islam kita harus biasa beradaptasi, nggak boleh keras, nggak boleh ekstrim, harus moderat. Sekarang bertanya ya, kira-kira nanti yang bisa angkat tangan. Sebutkan contoh perilaku hidup beragama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, apa? Satu, kan? Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain ya. Yang lain, ya. Mengucapkan selamat kepada teman yang merayakan hari besar keagamaan mereka. Mengucapkan selamat hari raya pada orang lain, teman lain yang beragama lain ya. Itu juga bagus. Yang lain? Dan malam-malam atau menjelang juga dari sampean atau mendoakan yang ada. Tidak mengolok-olok sambil membuli ya. Oke. Yang lain yang bisa jawab ya. Tidak membeda-bedakan ras ya. Satu lagi. Mengingatkan teman dengan cara sopan, dengan cara lemah lembut, biar tidak tersinggung, biar tidak sakit hati, gitu ya. Oke, udah paham ya? Sekarang kita merefleksi pembelajaran kita. Kira-kira yang kamu pahami apa? Sekarang mungkin yang bisa mengucapkan atau membacakan refleksinya setelah pembelajaran ini. Ayo, Mbak. Oke, kiblat pertama di Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Mekah. Yang lain apa refleksinya? Ayo Mbak, Mbak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terbukti semua umat manusia semua hamba dikasih rezeki. Apa lagi? Refleksinya ya. Hidup dengan agama sangat penting. Satu lagi, refleksinya apa? Harus sama dengan tadi ya, memahami agamanya. Satu lagi ya, enggak tadi akan tangan toh. Menjadi orang yang lemah lembut dan membiarkan merasa dapat menghindarkan dari Bersikap lemah lembut bisa menghindarkan perpecahan. Kalau mengedepankan emosi, akhirnya akan jadi tentang perdebatan, gitu ya. Oke, sudah paham tentang kegiatan hari ini? Sekarang tugas terakhir ya, karena tadi sudah diskusi, ini ada tugas terakhir. Nanti bisa dikerjakan di rumah bersama dengan temannya, bisa diskusi kelompok ya. Karena ini berkaitan dengan apa itu hukum tajwid atau hukum memati dan memati, ada izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nanti bisa buka di buku tajwid. Nah, kalau nggak punya bisa beli atau pinjam. Ini ada kolom-kolom tentang identifikasi hukum memati. Nanti bisa cari di surat Al-Baqarah 143. Ini ada beberapa kolom ya. Ini ada potongan ayatnya, kemudian hukum bacanya namanya apa, kemudian alasannya dibaca demikian kenapa, cara membacanya seperti apa. Paham tugasnya? Kalau paham, nanti ini para bagikan kepada kamu, nanti bisa dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Sampai sudah pertanyaan tidak? Paham semuanya tugasnya ya? Oke, kalau tidak, saya kira para cukupkan dari ini. Semoga kamu
semua paham dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Oke, mari tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.